Dari penjelasan ini, ada beberapa kesimpulan yang harus kita ingat. Persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham tidak ada kaitannya dengan Tuhan, karena Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek, seorang manusia biasa, sebagai bentuk penghormatannya kepada Melkisedek, Raja Salem. Peraturan mengenai persepuluhan baru ada pada zaman Nabi Musa, dengan catatan pertama terdapat dalam Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 33. Persepuluhan terbagi menjadi 3, yaitu persepuluhan untuk orang-orang Lewi, persepuluhan untuk dimakan sendiri, dan persepuluhan untuk orang-orang miskin. Persepuluhan hanya berasal dari hasil bumi, dari tanah Kanaan saja, dan dari ternak, bukan uang. Kalaupun bisa diberikan dalam bentuk uang, itu hanya berlaku untuk persepuluhan dari hasil bumi, dan hanya bisa menebusnya sebagian saja. Adapun ada 7 jenis hasil bumi yang dapat dipersembahkan sebagai persepuluhan, yaitu gandum, jelai, anggur, buah ara, delima, zaitun, dan kurma. Karena persepuluhan hanya berasal dari hasil bumi dan ternak saja, maka otomatis orang-orang yang memiliki pekerjaan lain seperti nelayan, tukang kayu, dan yang lain tidak diwajibkan memberi persepuluhan. Persepuluhan berkaitan dengan tanah Kanaan dan bait Allah. Jika tidak ada bait Allah, apalagi jika mereka tidak tinggal di wilayah Kanaan, maka tidak melakukan persepuluhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10 bukan sebuah perintah baru bagi orang Israel, namun sebuah teguran atau amarah Tuhan karena mereka tidak melakukan persepuluhan yang telah ditetapkan dalam kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Matius pasal 23 ayat 23 dan Lukas pasal 11 ayat 42 bukan sebuah perintah mengenai persepuluhan, karena Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tekun melakukan persepuluhan, yang merupakan hukum tambahan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka tekun melakukan hukum tambahan ini, tetapi hal terpenting dari hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, tidak mereka lakukan.